Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Anak-anak, apakah kalian tahu pokok pikiran itu apa? Nah, benar sekali. Pokok pikiran paragraf adalah ide atau gagasan utama yang menjadi dasar atau pokok pengembang dari sebuah paragraf yang dituangkan dalam bentuk kata-kata kunci. Pokok pikiran juga disebut dengan ide pokok, gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran utama. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, tadi Ibu telah menjelaskan pengertian dari pokok pikiran atau ide pokok paragraf. Sekarang, Ibu akan menjelaskan fungsi dari pokok pikiran. Yang pertama, fungsi dari pokok pikiran adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Yang kedua adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu pokok pikiran dan fungsinya, coba kalian simak teks bacaan berikut ini ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari teks bacaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pokok pikiran yang terdapat pada teks tersebut adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Mengapa demikian? Karena dapat kita lihat bahwa teks bacaan tersebut menjelaskan mengenai salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Sehingga pokok pikiran teks tersebut adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada dua macam. Yang pertama yaitu alat gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut
dengan alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak pada manusia adalah kaki. Kaki digunakan untuk berjalan, melompat, dan sebagainya. Organ gerak pada kelinci adalah kaki. Kaki digunakan kelinci untuk melompat. Organ gerak burung adalah sayap dan kaki. Sayap digunakan burung untuk terbang, sedangkan kaki digunakan untuk berjalan. Organ gerak kucing adalah kaki. Kaki digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Ular termasuk hewan melata. Organ gerak ular adalah otot perut. Organ gerak ikan adalah sirip dan ekor. Sirip dan ekor digunakan untuk berenang di air. Itulah tadi materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Anak-anak, apa ada yang tahu kira-kira kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Kita telah mempelajari apa saja pada hari ini? Iya, benar. Kita telah mempelajari 2 materi pada hari ini. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang pokok pikiran atau ide pokok pada paragraf. Pokok pikiran adalah ide atau gagasan dasar yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Yang kedua, kita telah mempelajari tentang alat gerak manusia dan hewan serta organ gerak manusia dan hewan. Alat gerak pada manusia dan hewan terdiri dari 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.